Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fancrul Hidayat dengan NPM 06/2019 ingin mempresentasikan studi kasus yang telah saya kerjakan. Langsung saja kita menuju ke hasilnya. Nah, di sini untuk studi kasus soal pertama adalah topologi lakukan pada virtual machine. Nah, untuk kasus yang pertama adalah pada kampus kita terdapat sebuah network address sekian. Nah, lalu IP tersebut akan dibagi berbagai gedung yang ada di ITAT. Di gedung A ada 2020 host, sedangkan pada di gedung B dan gedung C ada 1920 host. Di gedung F, gedung G, dan gedung H ada 1820 host. Kemudian kantin dan kemahasiswaan ada 1720 host. Lalu soalnya adalah tentukan network address yang baru, broadcast address yang baru, dan subnet yang baru. Nah, untuk jawabannya adalah kita masuk ke tahap awal terlebih dahulu, yaitu kita mencari subnetting pada jaringan di gedung A. Nah, dengan IP awal yang telah ditentukan, maka net ID awalnya juga sama seperti IP awal, lalu net mask awalnya yaitu 255.255.0.0. Nah, kemudian menjadi net mask baru 255.255.248.0. Nah, lalu dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama, net ID baru 172.20.8.0 itu berada di gedung A dengan broadcastnya .15.25. Lalu net ID baru yang kedua berada di gedung B dengan IP .16.0. Nah, lalu broadcast addressnya yaitu 23.255. Lalu untuk yang ketiga berada di gedung C dengan IP 24.21. Lalu broadcast addressnya yaitu 31.255. Lalu yang keempat di gedung F dengan IP 32.0. lalu broadcast addressnya yaitu 39.255. Lalu selanjutnya berada di gedung G yaitu 40.0. lalu broadcast addressnya yaitu 47.255. Selanjutnya berada di gedung H dengan net ID baru yaitu 56.0. Nah, untuk broadcast addressnya yaitu 63.255. Nah, lalu selanjutnya adalah di gedung kantin. Nah, itu mendapatkan IP 64.0 dengan broadcast addressnya yaitu 71.255. Nah, lalu selanjutnya dan yang terakhir adalah kemahasiswaan. Nah, itu mendapatkan net ID baru yaitu 72.0 dengan broadcast address yang baru yaitu 79.255. Nah, untuk soal selanjutnya, untuk soal nomor 2, soal studi kasus yang bagian A, DHCP. Nah, untuk soalnya adalah setting DHCP statis fixed IP dan dinamis di PC router agar bisa mendistribusikan IP statis pada PC server dan IP dinamis pada PC client. Nah, untuk langkah pengerjaannya yang pertama adalah kita harus login dulu sebagai root. Nah, di sini saya login sebagai root, lalu melakukan editing file pada ISC DHCP server. Nah, lalu yang diedit adalah interface-nya. Nah, di sini saya menggunakan interface-nya yaitu ENP0S3. Lalu untuk tahap ketiga, editing file dhcpd.conf. Nah, yang diedit adalah autoritatifnya dinyalakan, diaktifkan. Nah, setelah itu baru kita menyeting. Nah, setelah itu baru kita menyeting yang lainnya setelah autoritatif. Nah, lalu restart dhcpd.conf. Nah, setelah di restart, lalu setting komputer klien menjadi
DHCP. Nah, setelah disetting menjadi DHCP, maka restart networknya, lalu cek IP client. Nah, di sini saya mendapatkan IP-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, lalu setting fixed IP-nya, setting fixed IP di dhcp.conf. Nah, di sini disetting sesuai IP-nya yang ditentukan. Nah, lalu hardware Ethernet-nya ini adalah hardware Ethernet client. Nah, lalu restart service network. Nah, setelah itu saya ping. Nah, dan kemudian muncul hasilnya seperti ini. Nah, lalu untuk soal B adalah konfigurasi pada PC server atau router agar antara PC client 1 dan PC client 2 dapat saling berkoneksi atau saling ping. Nah, untuk soalnya adalah dengan ketentuan IP 172.26.1.1 dan IP yang kedua adalah 10.37.0.1 dengan netmask masing-masing. Nah, untuk langkah yang pertama adalah disetting terlebih dahulu IP-nya di server. Nah, untuk Ubuntu server, lalu selanjutnya adalah kita membuat routing table. Nah, kita routing table. Nah, lalu kita munculkan hasil routingnya. Nah, untuk routing table-nya ini adalah bukti bahwasanya IP klien masing-masing klien telah terhubung. Nah, lalu untuk soal C, FTP. Nah, konfigurasikan pada PC server agar dapat memberikan akses FTP kepada PC klien 1 dan PC klien 2 menggunakan ftp-touch.s.id. Nah, untuk yang tahap pertama adalah login sebagai root. Nah, lalu menambahkan user. Di sini saya membuat user, add user nama saya sendiri. Nah, setelah itu menambahkan direktori untuk FTP, lalu merubah aksesnya menjadi 777, lalu mengedit vsftpp.conf. Nah, di dalamnya diedit sedemikian rupa, lalu ditambahi perintah root local user. Nah, yang tertera di sini. Nah, setelah itu membuat file vsftpd.userlist untuk menjadi acuan pada saat menggunakan FTP. Nah, berhubung saya telah menggunakan nama saya sebelumnya, sehingga saya harus menggunakannya lagi, yaitu ecofajrul suduti /etc/vsftpp.userlist, lalu muncul nama saya Fajrul, lalu merestart FTPD-nya. Nah, restart OK, dan hasilnya adalah demikian. Nah, lalu untuk DNS-nya, untuk soal DNS yaitu konfigurasikan agar PC server misal memiliki domain sebagai berikut. Nah, ini merupakan domain-domain yang telah ditentukan, sehingga PC client 1 dan PC client 2 dapat saling terkoneksi dengan domain tersebut. Nah, untuk tahap yang pertama yang harus kita lakukan adalah login terlebih dahulu sebagai root, lalu setting di bit.itac. Nah, kenapa di bit.itac? Karena ini saya telah membuat DB baru, db.itac. Nah, lalu di dalamnya kita setting demikian. Nah, di sini itac.h.id, lalu IP-nya. Nah, lalu di sini halaman utamanya. Nah, dan di sini adalah nanti yang akan diakses sesuai domainnya. Nah, lalu setting di db.11-nya. Nah, di sini untuk peletakan domainnya. Di sini untuk peletakan kata kuncinya atau HTTP-nya. Nah, di sini untuk peletakan domainnya. Di sini peletakannya ada di urutannya, yaitu www.itac terlebih dahulu, lalu FTP, mail, baseproc, RPL, dan jargon. Nah, setelah itu setting di resolve.conf. Nah, di sini kita setting search itac.s.id dengan name server, yaitu IP yang telah kita masukkan tadi. Lalu restart bin 9. Oke. Nah, lalu kita mengecek DNS-nya. Nah, untuk hasil seperti ini bahwasanya DNS telah berhasil, sehingga setiap domain itu memiliki IP masing-masing.
Nah, untuk soal selanjutnya adalah web server. Buatlah web dengan domain www.itouch.edge.id di PC server dengan 4 buah halaman web, yang mana halaman satunya merupakan halaman utama, sedangkan 3 halaman lainnya terdapat di halaman utama berisi logo lab masing-masing, keterangan singkat dan praktikum dijalankan, serta PC router dan PC klien dapat memanggil web tersebut melalui web browser dengan domain tersebut. Nah, langkah yang pertama adalah kita login sebagai root, lalu membuat file.html. Nah, di sini saya membuat busproc.html, terus rpl. Nah, ini index.html untuk busproc, lalu index.html untuk rpl, dan index.html untuk jarcom. Nah, setelah itu mengedit masing-masing HTML yang telah dibuat tadi. Nah, untuk yang pertama di sini milik jarcom, kita isi jarcom, milik RPL kita isi keterangan RPL, dan busproc kita isi keterangan busproc. Nah, untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tulisan laboratorium bahasa pemrograman, praktikum struktur data, rekayasa perangkat lunak, praktikum basis data, dan yang terakhir adalah laboratorium jaringan, praktikum jaringan komputer. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam settingan mail server. Nah, di sini konfigurasikan Squirrel Mail di PC server agar pada PC klien 1 dan PC klien 2 dapat saling mengirimkan email. Untuk uji coba, silahkan kirim pesan antara server dan klien. Nah, jawabannya adalah langkah pertama kita login sebagai root. Nah, setelah itu kita setting IP server dan install Nginx serta bin dengan domain itouch.edge.id yang memiliki subdomain mail.itouch.edge.id. Nah, kita setting dulu interface-nya. Nah, setelah itu kita setting etc hostnya. Nah, kita setting etc hostnya. Nah, di sini itouch.edge.id, mail.itouch.edge.id, lalu kita tambahkan di sini localhost mcache prefix. Lalu untuk tahap ketiga adalah install postfix. Nah, di sini diinstal, lalu pilih internet site, lalu install dovecot. Setelah install dovecot, kita berikan konfigurasi dovecotnya. Nah, kita setting demikian rupa. Nah, ini merupakan settingannya. Lalu konfigurasi postfix. Nah, di sini kita menggunakan perintah dpkg min reconfigure postfix. Nah, lalu untuk settingan yang terakhir kita pilih all. Nah, lalu untuk tahap ketujuh yaitu kita setting mailbox pada file main.jf. Nah, di sini kita masuk ke dalam main.jf-nya, lalu kita setting. Nah, di sini itouch.edge.id, lalu mail.itouch.edge.id. Nah, setelah itu kita restart postfix dan dovecot-nya, kita restart. Nah, setelah itu membuat 2 user. Saya di sini membuat add user test 1 dan test 2. Lalu untuk tahap yang ke-10 yaitu install Squirrel Mail. Nah, lalu konfigurasi Squirrel Mail-nya. Nah, di sini proses konfigurasinya untuk komen pilih yang B, komen D. Nah, lalu setelah itu continue. Continue. Nah, lalu di sini terdapat komen, kepilih komen S, save data. Nah, setelah itu setelah save data selesai, kita queue atau quit, keluar. Lalu membuat vhost untuk Squirrel Mail. Nah, di sini server name-nya kita buat mail.itouch.edge.id. Nah, setelah itu kita reload service Nginx-nya yang telah kita konfigurasikan sebelumnya supaya dapat berjalan. Nah, dan hasilnya Squirrel Mail pun aktif. Ini Squirrel Mail. Nah, lalu tampilannya, nah kita kirim ke test 2, test message, send. Nah, setelah itu muncullah muncullah pesan tersebut di dalam tes 2. Nah, lalu kita masuk ke dalam tes 2, kita masukkan password dan di sini terdapat test message. Nah, lalu untuk yang terakhir yaitu Squid Server. Nah, lakukan blocking terhadap website dengan domain yang telah diberikan. Nah, jadi salah satu dari banyak domain tadi itu kita blocking. Nah, lalu lakukan blocking dan tes
di web terhadap keyword yang telah diberikan. Nah, keywordnya yaitu pond. Nah, untuk kita dapat memblocking web, yaitu kita masuk ke dalam root sebagai root, login sebagai root, lalu kita setting squid.conf. Sebelumnya jika kalian belum memiliki settingan squid.conf, harus menginstal terlebih dahulu. Nah, berhubung saya sudah menginstal, jadi saya settingnya sedemikian rupa. Nah, ini settingannya, dan ini adalah IP yang saya gunakan. Lalu ini adalah file, untuk file blogger.txt adalah file yang berisi keyword. Lalu untuk blogger domain, ini adalah file yang berisi domain yang akan diblokir. Nah, inilah isinya, ubah file blogger domain. Nah, di sini saya memblokir Jarcom, Buzzsprout, dan RPL. Nah, setelah itu di save, lalu saya memblokir pond, sebagai kata kuncinya. Nah, setelah itu saya merubah hak akses dari file blogger.txt dan blogger-domain.txt dirubah menjadi 777, lalu di restart squidnya. Nah, lalu men-setting proxy pada browser. Jadi settingan proxy ini terdapat di browser Mozilla Firefox. Nah, kita setting manual proxy, lalu HTTP proxy, kita masukkan IP kita yang terdapat di Ubuntu. Nah, setelah itu portnya, untuk port defaultnya yaitu 3128. Nah, lalu no proxy for-nya kita isi localhost, 127.0.0.1. Nah, dan ini adalah hasilnya. Hasil dari jarcom.itax.s.id error, lalu rpl.itax.id juga error, buzzsprout.itax.id juga error, dan yang terakhir adalah keyword dengan pond yaitu www.pornhub.com juga error karena di sini ada kata kunci yaitu pond. Mungkin cukup sekian presentasi studi kasus yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.